Hari demi hari berlalu, setelah melalui berbagai cobaan dalam pernikahan, Ajeng dan Raka kini tinggal merasakan hari penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Di setiap masalah selama kita ikhlas menjalaninya, pasti akan terasa lebih ringan. Seperti yang Ajeng lakukan, dia ikhlas dengan semua cobaan yang datang kepadanya. Dia tulus menjalani semuanya tanpa pamrih. Seperti saat dia merawat Raka. Buah dari kesabarannya itu, kini Raka sudah mulai bisa berjalan sendiri. Meski kakinya belum pulih sempurna ketika digunakan untuk berjalan, tapi dalam waktu 4 bulan, kini Raka bisa berjalan meski masih menggunakan alat bantu jalan. Sungguh perkembangan yang luar biasa karena semangatnya untuk sembuh yang begitu tinggi. Tentunya dengan dukungan dan juga semangat dari Ajeng. Usah selesai mas, udah sayang. Ajeng membiarkan Raka berjalan dengan pelan dari kamar mandi menuju ke ranjang mereka. Bukannya Ajeng tak ingin membantu Raka tapi Ajeng lakukan agar Raka mulai terbiasa berjalan mandiri. Tapi itu juga atas permintaan Raka sendiri. Ada apa? Raka melihat wajah istrinya yang sendu namun masih mencoba untuk ditutupi dengan senyum di bibirnya. Nggak apa-apa kok mas. Ajeng menyembunyikan kesedihannya itu dengan membantu Raka untuk naik ke ranjang. Jangan bohong, mas tahu kamu lagi sedih. Ada apa? Cerita sama mas ya. Ajeng tak kunjung menjawab, dia malah ikut duduk bersandar seperti Raka. Ajeng juga menyandarkan kepalanya itu pada bahu suaminya. Mas, Ajeng memainkan jari jemari Raka. Ya, besok kan semuanya pada berangkat ke Jakarta buat acara 7 bulanan kehamilan Anga. Ajeng tampak menggantung ucapannya. Iya, terus, apa kamu ikut ke sana? Mas nggak apa-apa kok kalau kamu ikut, mas kan udah bisa ditinggal sekarang. Kalau mas ikut malah nggak bisa, takutnya di sana malah ngerepotin kalian. Enggak, bukan itu. Ajeng nggak mau ikut kalau harus ninggalin mas sendirian di rumah. Ajeng juga nggak mau bawa mas ke sana bukan karena ngerepotin tapi karena takut kamu kecapean. Terus, karena apa kamu sedih kayak gini? Ajeng memeluk lengan Raka, menyusupkan wajahnya di sana. Kenapa? Raka melepas lengannya yang dipeluk Ajeng lalu membawa Ajeng ke dalam dekapannya. Aku seneng karena sebentar lagi punya keponakan dari Adit dan Anga. Tapi aku juga sedih karena di usia kita ini belum juga dikaruniai anak mas. Hati Raka langsung tersentil kala Ajeng mengingatkannya tentang momongan. Bukan tidak dikaruniai anak sayang, tapi dulu memang mas yang tidak menginginkannya. Mas minta maaf, kedua tangan Raka mendekap Ajeng yang ada di sampingnya. Seharusnya anak kita sudah besar. Mungkin tahun ini sudah sekolah kalau mas sadar dari dulu. Ini semua salahnya mas. Maafkan mas, Raka kembali terisak di pelukan Ajeng. Apa yang dia tangisi akhir-akhir ini hanyalah penyesalan dan penyesalan saja. Iya, ini emang salah mas. Semua yang terjadi di rumah tangga kita memang salahnya mas. Tapi aku nggak bisa memutar waktu lagi mas. Keadaan nggak bisa dibalik lagi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencoba mengganti momen yang dulu kamu sia-siakan. Maksud kamu? Raka menjauhkan dirinya dari Ajeng. Menatap wajah istrinya dengan lekat. Aku mau kita punya anak mas. Aku mau hamil. Hamil. Raka melotot sambil menatap perut Ajeng yang masih rata. Kamu yakin sayang? Aku yakin mas. Ajeng menganggukkan kepalanya tanpa keraguan. Dia juga menghapus bersih air mata Raka. Tapi apa mas? Ajeng memotong ucapan Raka sambil mengalungkan kedua tangannya di leher suaminya. Kamu nggak mau? Ajeng menatap Raka dengan tatapan menggoda. Grab, Raka menarik pinggang Ajeng semakin mendekat hingga keduanya merekat tanpa jarak. Hidung Ajeng bahkan bisa bersentuhan dengan Raka. Tentu saja mau, Raka sengaja menjawabnya tanpa menjauhkan wajahnya dari Ajeng hingga bibirnya bisa bersentuhan dengan ujung hidung Ajeng saat dia bicara. Tapi kaki kamu gimana mas? Ajeng meringis mengingat kebodohannya sendiri. Dia yang sangat ingin mempunyai anak secepatnya sampai lupa kalau kaki Raka belum bisa leluasa untuk bergerak. Acara 7 bulanan kehamilan Anga memang sengaja dilakukan di Jakarta. Itu memang Aditya lakukan agar istrinya tidak bolak-balik ke Jogja hanya untuk acara itu saja dengan kehamilan yang sudah cukup besar. Rencananya bulan depan mereka baru akan kembali ke Jogja untuk menetap di sana. Aditya juga akan segera resign dari kantor dan kuliah Anga juga sudah selesai. Jadi waktu 1 bulan ini mereka gunakan untuk mengurus perihal kepindahannya juga semua urusan di kampus Anga. Jadi sekarang ini, rumah kontrakan Aditya sudah begitu ramai dengan kedatangan keluarga besar Aditya dari Jogja sejak tadi pagi. Rahayu, Wulan dan Sinta serta anak dan suami mereka sekarang sedang bersiap untuk acara yang akan dimulai sebentar lagi.
Acara yang kental dengan adat Jawa itu akan dimulai dengan sungkeman dan siraman terlebih dahulu sehingga kini Anga sudah mengenakan kain jarik yang dililitkan di badannya dengan diselimuti ronce melati yang harumnya semerbak memanjakan hidung. Rambut Anga yang digerai juga dihiasi dengan untaian melati di bagian pelipisnya. Aura Anga sebagai ibu hamil benar-benar memancar menusuk mata. Aditya juga sudah berganti dengan menggunakan pakaian adat Jawa. Anga ingat saat dia pertama kali datang ke Jogja dan Aditya memakai baju yang sama seperti itu namun hanya berbeda warna saja. Tak banyak tamu yang diundang ke acara penting bagi Aditya dan Anga itu. Hanya taman kantor Aditya, sahabat Aditya yang sempat ia jauhi, tetangga sekitar kontrakan Aditya dan juga Caca. Bisa dibilang termasuk acara yang sederhana namun memakai adat Jawa yang kental dengan bantuan EO profesional. Anga sangat antusias dengan acara yang menurutnya begitu unik dan memakai unsur adat yang begitu dalam. Momen yang paling Anga tunggu telah tiba, di mana dia akan dipasangkan baju dengan warna yang berbeda sebanyak 7 kali. Di mana Aditya sebagai suaminya akan meminta pendapat semua tamu undangan untuk ikut memilih baju mana yang cocok dan pantas untuk istrinya. Bagaimana ibu, bapak, apa baju ini pantas untuk istri Daya? Tidak pantas, teriak semuanya. Gimana kalau yang ini? Aditya bertanya lagi setelah baju kebaya Anga diganti dengan warna yang lain. Gimana kalau ini, apa pantas? Tidak pantas. Semua terus mengatakan tidak pantas hingga tiba pada baju ketujuh yang dipakaikan pada Anga. Ini yang terakhir, gimana? Apa pantas? Pantas. Senyum Anga tak pernah luntur sepanjang acara. Dia begitu bersyukur karena saat ini dia begitu dilimpahi kebahagiaan dari Yang Maha Kuasa, dia dikelilingi dengan orang-orang yang menyayanginya dan begitu tulus. Mengadakan acara seperti itu tentu saja tidak akan pernah ada dalam bayangan Anga. Acara telah usai dan berlangsung hikmat serta lancar sesuai dengan harapan kedua pasangan calon orang tua baru itu. Selamat ya Anga dan Mas Adit. Mbak Sri memberikan ucapan selamat dengan begitu sungkan. Aditya tahu apa pasti sikap Mbak Sri sekarang ini karena Mbak Sri tahu siapa Aditya. Makasih Mbak Sri, tapi saya minta Mbak Sri jangan sungkan kayak gini sama saya dan Anga. Saya sama istri saya masih seperti dulu, tetangga Mbak Sri, pinta Aditya pada tetangganya itu. Iya Mas, Mbak Sri cuma kaget aja ternyata selama ini Mbak Sri tetanggaan sama Sultan. Saya dan keluarga saya bukan Sultan Mbak. Terlalu hebat untuk saya kalau sampai saya benar-benar keturunan Sultan yang terhormat. Tapi tetap aja Mas Adit ini dari keluarga yang nggak main-main tuh. Ya udah terserah Mbak Sri aja tapi jangan sungkan mulai sekarang. Iya Mas, sekali lagi selamat yo buat kalian berdua. Makasih Mbak Sri, sahut Anga. Dit, Wira datang bersama Dwi. Wira, makasih udah datang, Wira langsung memeluk Aditya sekilas. Gue datang buat sahabat gue. Gue kira nggak datang karena Dwi abis lahiran. Maaf ya Wi karena belum sempat ke rumah lo, Aditya beralih pada Dwi. Nggak apa-apa Dit, gue ngerti. Buat Anga, semoga lancar dan sehat sampai lahiran ya, Dwi mengusap perut buncit Anga. Makasih ya Mbak Dwi. Dit, kenapa lo selama ini nggak bilang kalau keluarga lo dari? Wira menahan ucapannya. Sorry Wira, bukannya gue mau bohong. Tapi gue juga pingin hidup kayak orang biasa tanpa status dari keluarga gue. Wira sempat terkejut saat baru datang ke sana. Suasana yang kental dengan tradisi Jawa kemudian saat pembawa acara menyebutkan nama lengkap Aditya tadi. Wira tak menyangka jika sahabatnya itu berasal dari keluarga yang tak biasa. Nggak apa-apa Dit, gue paham. Sekali lagi selamat ya, gue pamit dulu takut anak gue nangis di rumah karena cuma sama neneknya. Oh ya, Nanda sama Rizky nggak bisa datang karena lagi di luar kota udah seminggu ini karena ada kerjaan katanya. Mereka cuma nitip hadiah buat kalian berdua. Katanya mereka juga udah kirim pesan buat lo. Iya nggak apa-apa, gue tahu kalau kalian udah pada sibuk sendiri-sendiri. Sekali lagi makasih banyak karena udah datang. Sama-sama, Anga, aku pulang ya. Makasih Mbak Diah. Anga gue seneng sekaligus sedih nih. BTW selamat ya, Caca memeluk sahabatnya. Kok bisa? Iya gue sedih karena sebentar lagi lo bakalan pindah ke Jogja. Gue di sini nggak ada temennya, ucap Caca sendu. Kan kamu bisa main ke sana Kak. Aku juga nggak bakalan lupa sama kamu. Iya kan Mas? Anga meminta persetujuan suaminya. Iya, kalian juga sudah dewasa hampir lulus kuliah dan siap menapaki hidup yang baru lagi setelah itu. Kalau Anga akan hidup bersama suami dan anaknya, maka kamu akan mulai babak baru dalam dunia kerja.
Kamu akan punya lingkup pertemanan yang lebih luas lagi dan juga mengenal dunia yang lebih luas lagi. Jadi jangan sedih, nasihat Aditya untuk dia wanita yang umurnya jauh di bawahnya itu. Mas Adit bener sih, tapi tetap sedih, Caca dan Anga kembali berpelukan. Sedangkan Aditya hanya pasrah melihat kedua sahabat itu. Aditya menoleh pada istrinya yang berdiri di sampingnya setelah kepergian Caca. Kenapa Mas? Nggak apa-apa, Mas cuma ingat kalau belum bilang kamu cantik banget dandan kayak gini. Ini kedua kalinya Anga berdandan dengan kebaya dan rambut disanggul. Di mata Aditya, Anga begitu cantik dan anggun saat berdandan seperti itu. Masa sih cantik, kan sekarang Anga perutnya besar terus badannya berisi. Tetap aja cantik, makin cantik malahan, Aditya memeluk istrinya dari samping. Dia bahkan mengecup pipi Anga bertubi-tubi. Heh, sing genah tudit, masih banyak tamu loh. Nanti di kamar sana kalau mau cium-cium istrimu. Heh, yang benar Tudit, tegur Rahayu sambil menepuk punggung putranya itu. Iya Bu, maaf. Habisnya gemes, ucap Aditya sambil meringis. Anga hanya bisa tersenyum malu saja karena kelakuan suaminya itu sampai ditegur ibunya. Mentang-mentang dapat istrinya yang masih seger kamu jadi nggak tahu tempat, cibir Rahayu sambil berlalu pergi. Tuh kan Mas, kamu sih. Jadi malu kan, Anga menyalahkan suaminya. Ya nggak apa-apa dong sayang. Namanya juga gemes sama istri Mas Adit yang cantik ini. Jadi nggak sabar nanti malam mau jenguk baby boy, janin yang dikandung Anga memang laki-laki menurut dokter. Capek ah Mas, kan ini juga belum selesai. Masa nanti malam mau lagi? Kan tadi malam udah, Anga mengerucutkan bibirnya. Nanti malam satu kali doang deh, janji. Ya sayang, mau ya, rayu Aditya dengan wajah manisnya. Cek, hanya itu jawaban dari Anga namun Aditya tahu kalau istrinya itu tak kuasa menolak.